بسم الله الرحمن. والله ما انا هو كان في شيء عندي انا بطلع، اهم شيء انا ما رحت عليه، وغير في اليونان كان الخط ناقص انه تو الوقت بدري لا تحارشهم، فحرشتهم بس يعني انا عارف ان احنا بنفوز. Bek Arab Saudi yang dulu gagah berani hadapi Messi di Piala Dunia 2022, tiba-tiba sekarang justru ketar-ketir saat tahu bakal melawan timnas Indonesia. Ali Al-Bulai yang dikenal tembok kokoh Al-Hilal, kali ini ucapannya bikin publik kaget bukan main. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komennya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru tentang perjalanan timnas Indonesia. Suasana kualifikasi Piala Dunia 2026 di Asia benar-benar mencapai titik puncak yang mendidihkan. Tidak ada lagi ruang untuk santai, karena setiap pertandingan tersisa bagaikan laga hidup mati. Indonesia yang dulu dianggap hanya pelengkap, kini justru menjadi pusat perhatian dunia. Laju timnas Indonesia menuju ronde keempat penuh drama. Banyak yang meremehkan, banyak pula yang mencemooh. Namun pada akhirnya Garuda membuktikan diri dengan menyingkirkan lawan-lawan tangguh dan melangkah ke fase paling menentukan dalam sejarah sepak bola negeri ini. Kini perhatian tertuju pada dua laga super krusial melawan Arab Saudi dan Irak. Dua pertandingan ini bisa menjadi kunci emas menuju Piala Dunia 2026 tanpa harus melalui jalur playoff yang penuh risiko. Arab Saudi, raksasa Asia dengan segudang pengalaman, mulai merasakan tekanan besar. Mereka datang dengan bintang-bintang mahal dari klub seperti Al-Hilal, Al-Nasr, dan Al-Ahli. Namun di balik nama besar itu, rasa cemas mulai terasa ketika mereka menatap duel menghadapi Indonesia. Publik Arab Saudi mulai sadar bahwa Garuda bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Jai Itzes kini berstatus bek Serie A bersama Sassuolo. Emil Audero menjadi penjaga gawang utama Cremonese. Lini serang Garuda diperkuat pemain-pemain diaspora muda seperti Miliano Jonathan Hans, Mauro Zijostra, hingga Ula Romeni yang baru pulih dari cedera panjang. Di lini tengah, Tom Haye tampil menawan bersama Persib Bandung. Kreativitasnya bahkan disebut-sebut setara dengan gelandang papan atas Asia. Fakta-fakta ini membuat nama Indonesia berubah dari sekadar kejutan sementara menjadi ancaman nyata. Dalam situasi penuh tensi ini, sebuah komentar mengejutkan keluar dari mulut Ali Al-Bulai, bek veteran Arab Saudi yang membela Al-Hilal. Pemain berusia 34 tahun ini dikenal sebagai tembok kokoh pertahanan dan tampil di Piala Dunia 2022 menghadapi Argentina. Namun kali ini nada suaranya berbeda. Al-Bulai secara terbuka mengakui bahwa Indonesia kini berada di level berbeda. Ia menyebut skuad Garuda punya kecepatan dan energi yang bisa menyulitkan barisan belakang manapun. Pengakuan itu terasa janggal bagi publik Arab Saudi, sebab Al-Bulai biasanya dikenal sangat percaya diri. Ia menambahkan, menghadapi pemain-pemain muda diaspora Indonesia yang berkarir di Eropa adalah tantangan berat. Jika kami tidak fokus, Indonesia bisa membuat kejutan besar, ujarnya. Kata-kata itu langsung menjadi headline di media Timur Tengah. Bagi publik Arab Saudi, komentar Al-Bulai terdengar seperti bentuk rasa takut. Bagi publik Indonesia, ucapan ini bagaikan kemenangan kecil sebelum pertandingan dimulai. Sebab jarang sekali ada pemain Arab Saudi yang mengakui kekhawatiran mereka menghadapi Indonesia. Musim lalu, Al-Bulai tampil 25 kali bersama Al-Hilal di Saudi Pro League, mencatat 3 assist, dan rata-rata 4 sapuan per laga. Namun meski berstatus pilar, ia tidak bisa menutupi rasa was-was menghadapi kecepatan Milano Hans, mobilitas Ragnar Orat Mangoen, dan kekuatan Ula Romeni di kotak penalti. Di sisi lain, Arab Saudi masih punya pemain bintang seperti Salem Al-Dawsari dan Firas Al-Buraikan. Tapi mereka sadar bahwa nama besar saja tidak cukup. Komentar Al-Bulai semakin diperkuat fakta bahwa Saudi beberapa kali goyah melawan tim yang bermain disiplin. Sementara itu, Indonesia kini tampil dengan gaya bermain modern ala Eropa. Patrick Kluivert mengubah wajah permainan Garuda dengan pressing tinggi, transisi cepat, dan distribusi bola dari lini belakang. Strategi itu terbukti mampu meladeni bahkan tim kaya raya seperti Arab Saudi. Tak heran jika pernyataan Al-Bulai dianggap sebagai sinyal perubahan status Indonesia. Dulu Garuda minder menghadapi lawan besar, kini justru pemain top Asia yang merasa perlu waspada. Faktor psikologis ini bisa jadi senjata penting Garuda di lapangan. Laga 9 Oktober di Jeddah akan menjadi ujian besar. Indonesia membawa harapan ratusan juta rakyat, sementara Arab Saudi ingin mempertahankan supremasi Asia. Tapi dengan komentar Al-Bulai, atmosfer laga sudah berubah sejak awal. Selain Arab Saudi, suara sinis juga datang dari Vietnam. Media mereka kembali melontarkan komentar nyinyir, meramalkan Indonesia akan tersingkir cepat dari ronde keempat.
The Tao 247 menulis bahwa imbang tanpa gol melawan Lebanon adalah bukti Indonesia belum siap bersaing dengan tim kuat. Padahal sebelumnya Garuda menang telak 6-0 melawan Taiwan. Namun hasil imbang itu dijadikan alasan untuk meragukan kualitas Garuda. Media Vietnam juga mengaitkan absennya Marcelino Ferdinand dan Mees Hilgers dalam daftar 28 pemain terbaru sebagai kelemahan Indonesia. Menurut mereka, tanpa dua nama tersebut, Garuda akan kesulitan melawan Irak dan Arab Saudi. Komentar ini jelas memancing amarah supporter Indonesia. Rivalitas panjang dengan Vietnam membuat setiap kalimat nyinyiran terasa seperti provokasi. Namun di sisi lain, komentar itu bisa menjadi cambuk motivasi bagi pasukan Kluivert. Justru kini banyak hal positif yang bisa diangkat dari skuad Garuda. Ula Romeni kembali setelah cedera panjang. Milano Hans tampil gemilang di debutnya. Chemistry dengan Tom Haye di Persib Bandung juga memberi warna baru di lini tengah Indonesia. Patrick Kluivert sendiri menegaskan bahwa ia tidak gentar dengan tekanan. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut bahwa tekanan justru membuatnya semakin fokus. "Saya menyukai tekanan, karena itu tanda bahwa kita bermain di level tertinggi," ujarnya. Ucapan itu menunjukkan mentalitas seorang juara. Kluivert tahu bahwa harapan rakyat Indonesia sangat besar. Ia tidak hanya datang untuk jangka pendek, tetapi juga ingin meninggalkan warisan sepak bola modern bagi Garuda. Namun jalan menuju Piala Dunia jelas tidak mudah. Arab Saudi dan Irak adalah lawan berat dengan sejarah panjang di turnamen internasional. Saudi langganan Piala Dunia, sementara Irak dikenal dengan semangat juangnya. Selain tantangan teknis, faktor non-teknis juga menghantui. Publik Indonesia masih trauma dengan keputusan wasit kontroversial di laga Asia Barat. Tapi Kluivert menegaskan fokus hanya pada persiapan matang dan strategi tepat. Kemenangan melawan Arab Saudi akan jadi tonggak sejarah. Jika berhasil, jalan menuju Piala Dunia terbuka lebar. Jika gagal, masih ada peluang lewat playoff, meski jalurnya lebih sulit. Kini seluruh Indonesia menanti Oktober dengan penuh harap. Dua laga, hanya berjarak 4 hari, bisa menentukan apakah Garuda mencatat sejarah atau tidak bagi Kluivert. Tekanan besar ini bukanlah beban, melainkan energi tambahan. Ia ingin membuktikan bahwa Garuda bisa bersaing dengan raksasa Asia. Supporter Indonesia juga siap memberikan dukungan penuh. Dari Sabang sampai Merauke, semua mata tertuju pada jeda dan laga kontra Irak. Komentar Al-Bulai dan nyinyiran Vietnam justru membuat semangat semakin menyala. Garuda tahu mereka tidak hanya membawa nama bangsa, tapi juga harga diri di mata Asia. Kini tinggal satu pertanyaan besar. Apakah skuad Patrick Kluivert mampu menjawab keraguan dunia dengan prestasi nyata di lapangan? Jeda akan jadi saksi, begitu pula laga kontra Irak beberapa hari setelahnya. Semua akan terjawab apakah Garuda benar-benar siap menuliskan sejarah baru. Jika Indonesia berhasil, bukan hanya Vietnam yang akan bungkam. Seluruh Asia akan mengakui bahwa Garuda telah berubah, bukan lagi pelengkap, tapi pesaing sejajar di level tertinggi. Dan ketika peluit panjang berbunyi nanti, dunia akan tahu bahwa Indonesia sudah naik kelas. Tekanan tidak lagi jadi beban, melainkan sayap untuk terbang lebih tinggi menuju Piala Dunia 2026.